Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Wiwi Hidayati SPD. Saya guru kelas 5 SD Swasta Widya Dharma PT Asam Jawa, Labuhan Batu Selatan. Dalam kegiatan pembelajaran, sebagai guru sudah seharusnya kita mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Salah satunya penerapan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran yang berkesadaran mengajak siswa untuk memahami bagaimana pengetahuan itu memiliki nilai bagi dirinya dan lingkungannya. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan praktik baik pembelajaran mendalam yang saya lakukan berupa Aska belajar sama Harun. Asiknya belajar menjelajah alam sekitar sambil mencari harta karun. Sebelum melaksanakan pembelajaran mendalam, langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Asesmen ini saya lakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Dengan asesmen awal ini, saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan profil minat belajar siswa. Asesmen ini saya lakukan dengan cara mempersiapkan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada siswa. Setelah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, didapat kondisi siswa sebagai berikut. Asesmen kognitif terdapat 3 siswa belum paham, 15 siswa paham sebagian, dan 3 siswa paham utuh. Selanjutnya, asesmen non-kognitif menunjukkan 9 siswa bergaya belajar visual, 7 siswa bergaya belajar auditory, dan 5 siswa bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan untuk merancang proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam, Aska belajar sama Harun selayaknya seorang yang ingin melakukan perjalanan menjelajah alam sekitar. Siswa dapat mempersiapkan kebutuhan apa saja yang perlu dipersiapkan dan dibawa dalam menjelajah alam sekitar. Untuk mendapatkan kartu perjalanan, siswa harus bersalaman terlebih dahulu kepada guru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa. Pastinya saya mengkondisikan suasana kelas layaknya berada di dalam ruang pembekalan sebelum menjelajah alam sekitar, yaitu siswa duduk saling berhadapan bersama kelompoknya. Ketika siswa sudah duduk bersama kelompoknya, guru berperan sebagai pemandu atau guide akan memulai menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perjalanan menjelajah alam sekitar sambil mencari harta karun, alias kegiatan belajar siap dimulai. Saya berperan seperti pemandu atau guide membuka acara dengan menyapa peserta, dalam hal ini adalah siswa, berdoa, mengecek kehadiran, memberi penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu nasional, melakukan mindfulness, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menerangkan gambaran pembelajaran pada hari ini. Dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik, lalu guru mengajak siswa untuk membuat kesepakatan belajar, menyanyikan lagu ekosistem, dan guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking. Kegiatan berikutnya, guru membagikan peta perjalanan. Siswa bersama kelompoknya membaca peta perjalanan dan mereka harus menuju ke pos 1. Secara bergantian, tiap-tiap kelompok menuju ke pos 1, di mana di pos 1 berisi bahan ajar yang bervariasi. Siswa boleh memilih lebih dari 1 bahan ajar, sesuai dengan keinginan mereka. Tentu saja bahan ajar ini disediakan oleh guru tidak semuanya dalam bentuk kertas. Bahan ajar juga disediakan dalam bentuk digital yang bisa diakses lewat barcode atau smartphone.
Kemudian siswa mempelajari bahan ajar tersebut bersama kelompoknya. Pemandu atau guide menjalankan tugasnya dengan cara mengawasi di setiap kelompok dan memberikan petunjuk kepada siswa dalam mempelajari bahan ajar. Setelah semua kelompok sudah memahami bahan ajar yang mereka pelajari, siswa bersama kelompoknya mengikuti petunjuk pada peta perjalanan yaitu menuju pos 2. Di pos 2 berisi LKPD dan LKPD yang disajikan juga bervariasi yaitu permainan ludo, mengisi TTS, menjawab soal menggunakan kuisis, dan menjawab soal interaktif. Sama seperti menu bahan ajar, di pos 2 ini setiap kelompok bebas memilih satu atau lebih lembar kerja untuk mereka kerjakan. Peran guru di pos 2 ini adalah mengamati dan memandu siswa, sekaligus melaksanakan asesmen formatif dengan mengamati siswa dalam memilih lembar kerja yang mana yang menjadi favorit mereka. Guru juga hadir ke tiap-tiap kelompok sebagai sumber informasi terhadap apa yang ingin mereka tanyakan. Setelah masing-masing kelompok sudah dirasa cukup mencoba berbagai lembar kerja di pos 2, mereka menuju pos 3. Di pos 3 ini, pemandu memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang mereka temui di lingkungan sekolah, baik itu ekosistem darat maupun ekosistem air. Dan setelah mereka selesai melakukan pengamatan, masing-masing kelompok diminta membuat diorama ekosistem. Peran guru di sini yang pertama menjadi pemandu atau guide sekaligus melaksanakan asesmen formatif dengan mengamati siswa dalam melakukan kegiatan membuat diorama ekosistem. Guru juga hadir di setiap kelompok sebagai sumber informasi terhadap apa yang mereka kerjakan. Setelah setiap kelompok menyelesaikan tugas yang ada di pos 3, mereka menuju ke pos 4. Di pos 4 atau pos ajaib adalah pos yang berisi peta ajaib untuk mereka mendapatkan harta karun. Tetapi syaratnya masing-masing kelompok dapat mendemonstrasikan hasil kerja di pos 3 dengan berani dan bertanggung jawab. Setiap kelompok dapat mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing secara bergantian. Setelah siswa mendapatkan harta karun yang berisi jajanan kesukaan mereka dan mereka makan bersama. Selanjutnya, guru mengajak siswa secara individu melakukan asesmen sumatif menggunakan kuisis Peppermint agar mengetahui pemahaman mereka terhadap materi ekosistem. Setelahnya, guru memberikan kesimpulan serta refleksi kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, guru memberikan penilaian kepada setiap kelompok. Dan selanjutnya, guru meminta siswa mengisi kotak perasaan pada hari ini. Saya juga membagikan praktik baik pembelajaran mendalam Aska Belajar Sama Harun kepada rekan sesama guru di SD Swasta Widya Dharma melalui Kombel Cakrawangsa. Saya Almira Kalila. Saya kelas 5A. Setelah saya mengikuti pembelajaran mendalam sama Bu Wiwi, saya merasa senang karena Bu Wiwi mengajar dengan permainan harta karun. Saya dan teman-teman juga bebas memilih tugas dan materi yang kami suka tentang ekosistem. Saya Pawas Jayan Abimanyu. Saya kelas 5A. Hari ini saya sangat senang karena bisa belajar di luar kelas dengan permainan menjelajahi alam sekitar sambil mencari harta karun. Saya juga bisa belajar menggunakan HP pada materi ekosistem dan mengerjakan soal menggunakan kuis. Saya Harmila, guru kelas 4A. Kegiatan pembelajaran Aska Belajar Sama Harun yang dilakukan oleh Ibu Wiwi di dalam kelas sangat baik dan sangat menarik. Karena pembelajaran tersebut dapat menciptakan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi siswa. Dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Wiwi dapat menjadi contoh bagi rekan guru. Karena pembelajaran tersebut sangat cocok dengan pembelajaran mendalam. Saya Maisarah SPD, Kepala Sekolah SD Swasta Widya Dharma Torgamba. Pembelajaran yang dilakukan Bu Wiwi Hidayati, pembelajaran Aska Belajar Sama Harun, sangat kreatif karena dalam pembelajaran siswa dapat belajar dengan lingkungan yang dapat dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa. Dan Bu Wiwi dapat menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.